Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di pertemuan 11 dengan Ibu Yayang. Hari ini kita akan membahas tentang ikhtisar terminologi dan penyakit apa, umum. Baik, akan Ibu share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Hari ini akan membahas tentang hepatitis virus, teman-teman. HIV dan virus yang ditularkan melalui arthropoda. Yang kedua, ada penyakit yang disebabkan oleh Spirochaeta chlamydia dan Rickettsia. Dan yang ketiga, ada penyakit jamur dan protozoa. Yang keempat, strategi manajemen terpadu. Nah, yang pertama akan membahas hepatitis virus, HIV, dan virus yang ditularkan melalui arthropoda. Nah, pengantar hepatitis virus ini ada jenis hepatitis, teman-teman, di mana terdapat berbagai jenis, seperti ada yang namanya hepatitis A, B, C, dan E, yang disebabkan oleh virus berbeda. Penularannya dengan menyebarkan melalui makanan dan air yang terkontaminasi, hubungan seksual atau transfusi darah yang tidak aman. Misalkan transfusinya dari A yang terjangkit hepatitis A, B, C, atau D, nggak tahunya suntikannya tidak diganti untuk menyuntikkan yang pasien yang lainnya dan akhirnya bisa tertular seperti itu ya teman-teman. Dan pencegahannya ini melibatkan vaksinasi, praktik keberhasilan dan penghindaran perilaku beresiko tinggi. Tetap harus dilakukan pencegahan juga ya teman-teman dari penularan ini. Dan tinjauan dan patofisiologi HIV. Pendefinisi HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel CD4 yang penting untuk melawan infeksi. Yang kedua, progresi penyakit tanpa pengobatan HIV dapat berkembang menjadi AIDS, ya, di mana tubuh menjadi sangat rentan terhadap infeksi oportunistik. Yang ketiga, mekanisme infeksi. HIV memasuki tubuh melalui cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, air mani, dan susu ibu. Virus ini mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam DNA sang inang, sel inang untuk bereplikasi. Jadi penularannya itu lewat darah gitu ya teman-teman, air mani dan air susu ibu, berarti bisa terhadap penularan ke si bayinya juga. Ya, jadi disarankan biasanya untuk pasien HIV ini tidak untuk disusui. Gitu ya teman-teman. Terus ada yang selanjutnya ada efek pada kekebalan. Penurunan jumlah sel CD4 melemahkan imunitas tubuh, membuat penderita rentan terhadap penyakit seperti tuberkulosis, pneumonia, atau kanker tertentu. Yang selanjutnya ada virus yang ditularkan oleh arthropoda. Ada contoh virus umum, virus yang ditularkan oleh arthropoda. Arbovirus meliputi virus dengue, Zika, chikungunya, dan Japanese encephalitis. Sebagian besar ditularkan melalui gigitan nyamuk atau kutu yang terinfeksi. Yang kedua bisa dengan demam berdarah. Infeksi oleh virus dengue dapat menyebabkan demam tinggi, nyeri otot ruam, dan dalam kasus parah pendarahan internal yang mengancam jiwa. Yang ketiga, virus Zika. Virus ini umumnya menyebabkan gejala ringan, tetapi pada ibu hamil, infeksi dapat menyebabkan mikrosefali pada bayi. Virus ditularkan melalui nyamuk, hubungan seksual, atau secara perinatal. Adapun yang keempat, langkah pencegahan pengendalian vektor seperti penggunaan kelambu, insektisida, dan eliminasi tempat berkembang biak nyamuk merupakan tindakan kunci untuk mencegah penyebaran virus.
Dan yang selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh Spirochaeta, Chlamydia, dan Rickettsia. Nah, penyakit Spirochaeta yaitu seperti sifilis, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum sering dimulai dengan luka tidak nyeri dan tanpa pengobatan dapat merusak organ penting seperti otak dan jantung. Jadi sifilis ini jika tidak diobati akan menyerang juga atau berkomplikasi kepada otak dan jantung ya teman-teman ya. Oke baik. Dan selanjutnya ada leptospirosis yaitu penyakit yang ditularkan melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi leptospira sering menyebabkan demam tinggi, sakit kepala, dan nyeri otot. Nah, infeksi chlamydia juga ada trakoma, penyakit mata yang disebabkan oleh chlamydia trachomatis ditandai oleh peradangan konjungtiva yang jika tidak diobati dapat menyebabkan kebutaan. Adapun infeksi menular IMS, chlamydia adalah penyebab umum IMS yang dapat mengakibatkan nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan abnormal atau komplikasi reproduksi bila tidak diobati. Nah, teman-teman, di mana demam berbintik Rossia mountain, infeksi yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia yang ditularkan melalui gigitan kutu, ditandai oleh demam tinggi, ruam berbintik, dan nyeri tubuh. Adapun tipes penyakit akibat bakteri Rickettsia prowazekii atau Rickettsia tevi yang ditularkan oleh kutu tubuh atau kutu tikus sering menyebabkan gejala seperti demam tinggi, ruam, dan kebingungan mental. Yang selanjutnya ada penyakit jamur dan protozoa. Infeksi jamur umum ini ada yang namanya candidiasis, disebabkan oleh jamur Candida sering mempengaruhi area mulut, kulit, atau kelamin, terutama pada infeksi dengan sistem imun yang lemah. Adapun aspergillosis, infeksi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus terutama menyerang saluran pernapasan pada pasien dengan imunosupresi atau penyakit paru kronis. Yang ketiga ada Cryptococcosis, infeksi serius yang disebabkan oleh Cryptococcus biasanya menyerang otak atau paru-paru pada individu dengan HIV atau AIDS atau sistem imun yang terganggu. Adapun infeksi protozoa yaitu malaria, penyakit yang disebabkan oleh protozoa Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dengan gejala seperti demam si pasiennya gitu ya teman-teman, menggigil dan anemia berat gitu ya, lemas berat ya teman-teman. Dan amebiasis, infeksi usus yang disebabkan oleh entamoeba histolytica dapat menimbulkan diare, nyeri perut, dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan abses hati teman-teman ya. Yang ketiga giardiasis disebabkan oleh Giardia lamblia, sering berkaitan dengan konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi, memicu diare kronis dan malabsorpsi. Nah, adapun diagnosa dan pengobatannya dengan teknik diagnosa pemeriksaan mikroskopis orang tubuhnya gitu ya, kultur jamur atau protozoanya, serta tes antigen atau antibodi spesifik membantu identifikasi patogennya. Yang kedua, pendekatan pengobatan, infeksi jamur sering diobati dengan anti jamur seperti fluconazole atau amphotericin B. Sementara infeksi protozoa menggunakan obat antiparasit seperti metronidazole atau anti-misumid. Dan pemantauan lanjutan ini bisa penting untuk mengevaluasi respon pasien terhadap terapi guna memastikan penyembuhan lengkap dan mencegah resistensi obat ya teman-teman. Yang selanjutnya ada strategi manajemen terpadu teman-teman, di mana ada epidemiologi dan pencegahan, yaitu memahami tren epidemiologis, mengidentifikasi pola penyakit berdasarkan data statistik lokal, regional, dan global. Yang selanjutnya meningkatkan langkah-langkah pencegahan, menerapkan maaf ya teman-teman. Dan selanjutnya ada mengidentifikasi pola penyakit berdasarkan data statistik lokal, regional, dan global. Yang kedua meningkatkan langkah-langkah pencegahan, menerapkan program vaksinasi dan kampanye kesadaran kesehatan ya teman-teman. Dan selanjutnya ada pengawasan dan pelaporan
sistematis, memperkuat mekanisme laporan untuk deteksi dini dan pengendalian penyebaran penyakit. Adapun patofisiologi dan komplikasi di sini yaitu proses penyakit. Keluar dulu, memang kan lagi ngevideo. Maaf teman-teman ya, ada iklan dulu. Oke, lanjutkan lagi. Di mana di sini ada patofisiologi dan komplikasi. Proses penyakit patofisiologi menjelaskan mekanisme biologis yang berdasarkan awal perkembangan dan hasil penyakit, memberikan wawasan tentang potensi intervensi pengobatan. Yang kedua yaitu adaptasi tubuh. Tubuh sering beradaptasi terhadap penyakit seperti melalui inflamasi atau respon imun yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut. Yang selanjutnya komplikasi jangka panjang, penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi sering menghasilkan komplikasi seperti nefropati, neuropati atau penyakit kardiovaskular jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya ada pencegahan progresi yaitu intervensi farmakologi atau gaya hidup, misalnya nutrisi atau olahraga, seringkali diperlukan untuk menghentikan atau memperhambat komplikasi. Jadi untuk gaya hidup dan asupan obat dari dokter juga itu bisa menghentikan atau memperlambat ya si komplikasinya. Adapun kolaborasi tim interprofesional, yang pertama ada sinergi peran, kerja tim antar profesi, misalnya dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi, memaksimalkan keahlian masing-masing untuk memberikan rencana pengobatan komprehensif. Dan pastinya sinergi ini masih saling berhubungan ya teman-teman, dan nanti akan ada biasanya kolaborasi berarti ya dari dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi untuk memberikan yang terbaik untuk si pasiennya. Adapun komunikasi efektif, pertukaran informasi yang jelas antara anggota tim penting untuk membuat keputusan klinis yang informatif dan mengurangi risiko kesalahan medis. Yang ketiga, pendidikan bersama, pelatihan lintas profesional meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Adapun efisiensi perawatan, kolaborasi yang baik dapat mempersingkat durasi rawat inap, meningkatkan hasil pasien dan membuat penggunaan sumber daya kesehatan menjadi lebih efektif. Terima kasih teman-teman. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.